Abstrak. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan yang kompleks dan berbasis multikriteria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dua metode DSS, yaitu metode COPRAS dan metode TOPSIS. Dalam dua studi kasus yang berbeda, studi pertama berfokus pada penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah atau IKM menggunakan metode COPRAS. Sementara studi kedua menerapkan metode TOPSIS dalam seleksi mahasiswa berprestasi. Masing-masing metode diuji berdasarkan kriteria yang relevan dengan konteks studi kasus, seperti potensi pertumbuhan, kontribusi ekonomi, kinerja akademik, dan prestasi non-akademik. Hasil analisis menunjukkan keefektifan masing-masing metode dalam menghasilkan alternatif keputusan yang objektif dan terukur. Penelitian ini memberikan gambaran komparatif mengenai kekuatan dan kelemahan metode COPRAS dan TOPSIS, serta relevansinya dalam berbagai jenis pengambilan keputusan, sehingga dapat dijadikan referensi dalam pemilihan metode DSS yang sesuai dengan karakteristik permasalahan. Kata kunci: sistem pendukung keputusan, COPRAS, TOPSIS, IKM, seleksi mahasiswa, MCDM. Pendahuluan. Dalam kehidupan nyata, pengambilan keputusan merupakan aktivitas penting yang dihadapi oleh individu maupun organisasi, terutama saat berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan dan kriteria yang kompleks. Sistem pendukung keputusan hadir sebagai solusi teknologi yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan agar lebih sistematis, objektif, dan efisien. Metode multikriteria decision making menjadi bagian integral dalam pengembangan DSS karena mampu menangani permasalahan yang melibatkan banyak kriteria penilaian. Dua metode MCDM yang banyak digunakan dalam berbagai studi adalah COPRAS dan TOPSIS. Meskipun keduanya bertujuan untuk membantu mengambil keputusan berbasis multikriteria, pendekatan dan mekanisme perhitungan yang digunakan memiliki perbedaan mendasar. Metode COPRAS bekerja dengan menghitung kontribusi positif dan negatif dari setiap alternatif terhadap tujuan, serta memperhitungkan proporsi dari total utilitas. Sementara itu, metode TOPSIS menilai setiap alternatif berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan menjauhi solusi ideal negatif. Keduanya telah diaplikasikan dalam berbagai kasus seperti penentuan prioritas pengembangan, seleksi sumber daya, alokasi bantuan, hingga seleksi mahasiswa berprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi metode COPRAS dan TOPSIS dalam sistem pengambilan keputusan melalui dua studi kasus yang berbeda. Penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah IKM menggunakan metode COPRAS dan seleksi mahasiswa berprestasi menggunakan metode TOPSIS. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pendukung keputusan yang lebih efektif dan adaptif terhadap berbagai skenario permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif dari kelompok pertama. Definisi metode COPRAS. Metode COPRAS Complex Proportional Assessment digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan peringkat alternatif berdasarkan kontribusi relatif terhadap kriteria keuntungan, benefit, dan kerugian cost. COPRAS menekankan pada rasio proporsional antara nilai masing-masing alternatif dan total kontribusi seluruh alternatif. Studi kasus COPRAS untuk penentuan prioritas pengembangan IKM, penelitian oleh Saragi menggunakan metode COPRAS dalam pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah IKM di Kota Medan. Sebanyak 5
6 kriteria utama yang mencerminkan potensi dan kebutuhan pengembangan, yaitu C1 skala produk, C2 akses pasar, C3 inovasi produk, C4 tenaga kerja, C5 kemitraan bisnis, dan C6 ketersediaan modal. Bobot kita diperoleh melalui metode pembobotan. Kalau perhitungan dari alternatif sama dengan B2 itu A1 80, terus di blok nanti terus pencet enter, nah hasilnya nanti 0,266. Terus yang kedua sama dengan pencet yang A1C2 yang angka 50, terus ikuti lagi dari A1 itu blok ke bawah, terus enter aja, nanti hasilnya itu keluar dari jadi 0,2564102. Terus kalau perhitungan hasil dan minimal indeks, itu berarti ngambil dari hasil ngambil dari A1 dikali bobot, jadi A1 0,266 dikali bobot 0,3, jadi hasilnya nanti 0,08. Terus yang kedua juga ngikutin dari A1 yang sebelahnya itu 0,25641 dikali bobot 0,2. Jadi hasilnya itu nanti jadi hasilnya C2 itu kan A1 nya jadi 0,05128. Terus selanjutnya juga dia ngambil dari A1 yang baris ketiga yang C3 0257142 dikali bobot 0,3, nanti jadi kita udah keluar hasilnya 0,077. Terus yang keempat juga ngikutinnya di A1 0,25 dikali 0,2, hasilnya jadi keluar 0,051.